Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri C. Utami dari kelas 12-6. Saya ingin mengerjakan tugas penambahan nilai sejarah yang berjudul Peristiwa Kronologi Kemerdekaan Republik Indonesia. Perundingan Linggajati dilangsungkan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat pada 10 November 1946. Delegasi Indonesia terdiri dari Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Mr. Susanto Tirto Projo, dan Dr. Akagani. Sedangkan delegasi Belanda antara lain Profesor Willem Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Max van Poel. Bertindak sebagai penengah adalah Lord Killern dari Inggris. Perundingan Linggajati menghasilkan perjanjian Linggajati, diantaranya yaitu: pertama, Belanda mengaku secara de facto wilayah kekuasaan Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Indonesia dan Belanda bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perundingan Linggajati memiliki sisi positif dan negatif bagi pemerintah Indonesia. Sisi positifnya, perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Sisi negatifnya, pengakuan de facto tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke. Agresi Militer 1. Adanya perbedaan penafsiran tentang butir-butir perjanjian Linggajati memicu ketegangan baru antara Indonesia dan Belanda. Pada 15 Juli 1947, H.J. van Mook menyampaikan pidato radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggajati. Selanjutnya, Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini dikenal sebagai Agresi Militer 1 yang dimulai pada 21 Juli 1947. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan dan daerah yang kaya sumber daya alam, terutama minyak bumi. Tentara Belanda memfokuskan serangan pada 3 tempat, yaitu di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah-wilayah yang terdapat perkebunan tebu dan pabrik gula. Belanda melancarkan aksi militer. Dibentuknya KTN ini bertujuan untuk menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada agresi militer Belanda. Disebut demikian karena beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. KTN mengusulkan agar perundingan dilakukan di tempat netral, yaitu di kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville. Itulah sebabnya perundingan ini dinamakan Perundingan Renville. Belanda terus membentuk negara-negara boneka, antara lain negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara Madura. Di sisi lain, dari Yogyakarta, rakyat, pemerintah juga TNI bersatu dan aktif melancarkan serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Situasi keamanan di Jawa pun memburuk, dengan alasan itu dan tudingan bahwa Indonesia sering melanggar gencatan senjata. Belanda mengepung kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Aksi militer ini dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II. Menghadapi situasi di Indonesia ini, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang pada 24 Januari 1949. Dalam sidang tersebut, dihasilkan sebuah resolusi sebagai berikut. Pertama, Belanda harus menghentikan semua operasi militernya dan Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Kedua, Belanda harus membebaskan dengan segera dan tanpa syarat semua tahanan politik sejak 19 Desember 1948. Ketiga, Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Keempat,
Secepatnya dilakukan perundingan dengan mengacu pada Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville. Kelima, segera dibentuk Dewan Pembuat UUD Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Keenam, DKPBB juga memutuskan bahwa KTN diubah namanya menjadi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI. Serangan umum 1 Maret 1949 yang diketuai oleh Letkol Soeharto bertujuan menunjukkan eksistensi Republik Indonesia dan TNI kepada dunia internasional, serta mematahkan propaganda Belanda bahwa Republik Indonesia tidak ada lagi. Serangan ke jantung Yogyakarta tersebut disetujui oleh Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ada 3 alasan penting pemilihan Yogyakarta sebagai sasaran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga jika dapat direbut walau hanya untuk beberapa jam. 2. Ada banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta. 3. Semua pasukan memahami dan menguasai situasi serta daerah operasi. Atau perkembangan Yogyakarta di bawah pendudukan Belanda.